royalti sendiri mungkin dari kacamata UAMI, royalti sendiri itu regulasinya seperti apa sih kalau dari UAMI, dan misalkan ada seniman atau musisi yang ingin mendaftarkan seperti apa? Oh, iya iya iya. Ya, WAMI sendiri itu adalah sebuah lembaga manajemen kolektif ya kan. Kita udah berdiri udah cukup lama. Anggota kita aja udah 4 ribuan ya gitu. Dan kita sudah mengkolek dari berbagai pihak atau pengguna gitu. Jadi ya untuk mendaftar semudah datang ke WAMI sepanjang dia punya karya ya. Dan karyanya udah dipublish ya kan. Punya karya tapi nggak dipublish ya susah dong ya kan. Artinya dia udah taruh di YouTube atau di Spotify atau di mana gitu. Nah, jadi kita yang mengkolek nanti, ya kan, mengkolek royalti dari performance ya. Nah, mengkolek ini artinya seperti apa sih Mas? Maksudnya setiap ada jadwal manggung kah atau seperti apa? Oke, jadi yang kita kolek tuh banyak. Nah, kita sekarang ada LMKN, jadi kita sebagai pelaksana harian dari LMKN. Jadi kita kolek itu ke karaoke, ke hotel, ke TV pun juga bayar. Ya kan? Jadi banyak sekali pengguna. Transportasi pun juga gitu, airline harus bayar. Jadi sepanjang dia menggunakan musik untuk kepentingan komersial. Nah, misalnya kalau kita dengerin musik nggak ada apa-apa ya, nggak ada komersial ya nggak ada masalah. Tapi begitu restoran, nah kan dia menggunakan musik, itu kan bisnis ya kan, dan menguntungkan dong buat dia, itu bayar gitu ya kan. Termasuk juga konser. Nah, konser itu kan ada nilai ekonomi, ya kan, promotornya menghasilkan uang segala macam. Nah, di situ kan ada karya musik, ada karya lagu di situ, ya kan, yang dimanfaatkan, dipergunakan. Ya selayaknya lah harus bayar, kan begitu. Jadi ya si promotornya harus bayar. Nah, tarifnya jelas. Nah, tarif itu bukan ngarang-ngarangnya WAMI. Tarif itu sudah keluar dengan keputusan menteri, yaitu 2% dari nilai tiket. Nah, itu tarif buat si pencipta nanti gitu. Nah, itu dikolek, masuk rekeningnya LMKN, nanti didistribusikan ke ada ke WAMI, kan ada beberapa LMK gitu. Lalu kita distribusikan ke penciptanya, kira-kira gitu. Untuk pencipta sendiri dapatnya itu per bulan atau gimana sih Mas? Kita macam-macam. Tapi yang generalnya jadi ada kan gini. Royalti itu macam-macam, ada dari digital, ada dari general artinya dari hotel, dari karaoke, ada dari konser. Nah, kalau untuk digital itu 2 kali setahun, ya kan. General kira-kira juga 1 kali atau 2 kali. Nah, konser tuh bisa 3 kali gitu, setahun gitu. Jadi mungkin di kuartal pertama ada yang dapat, ada yang nggak dapat, kan begitu. Atau mungkin dapatnya kecil gitu. Di berikutnya bisa dapat lagi gitu. Jadi setahun tuh sekitar 6-7 kali kita ada distribusi. Kira-kira gitu. Mas Adi, tadi kan juga sempat diceritakan tuh UAMI sendiri menarik kolektif dari banyak pihak gitu ya. Nah, untuk UAMI sendiri memonitoring pihak-pihak ini yang mana yang menggunakan lagu secara komersil itu gimana caranya? Memonitoring pihak-pihak yang menggunakan lagu secara komersil kayak restoran, hotel. Ini kan tentu harus ada monitor yang memonitoring gitu ya agar bisa ditarik begitu. Oh iya dong. Jadi ini kita bukan WAMI sendiri ya yang kerja ya. Kan ada LMK tuh ada beberapa, ada timnya Selmi, ada timnya KCI segala macam. Jadi kita datangi dong restoran-restoran itu. Nah, ada juga yang chain restoran kan ya, misalnya ya McDonald kan udah jelas ya kan, kita itu ada di mana-mana. Nah, itu kan kita nggak deal ke satu-satu kan gitu. Ya, iya kan, misalnya seperti itu. Atau grup-grup restoran kan ada kan. Nah, dia tuh punya banyak cabang, punya apa segala macam kan, kira-kira seperti itulah gitu. Apakah sudahnya terkolek semuanya? Belum terkolek semuanya. Tapi kita sudah ya, artinya tahap-tahap itu kita sudah jalanin. Ini langkah pertama kita, ya kan. Beberapa sudah terkolek. Apakah sudah ideal? Belum, ya kan. Tapi kita usaha terus nih, kita tambah terus armada untuk mengkolek. Termasuk juga di konser-konser gitu. Jadi memang masih banyak PR kita. Terus terang saya akui masih banyak. Makanya di tahun ini kita menargetkan. Tapi kan target misalnya kita 1 langsung 100 kan susah, ya kan? Nah, jadi kita target 1, sekarang kita berani 5 dong, kan gitu. Kita habis dari 5, kita naik dong ke 15 ya kan, atau nah kayak gitulah. Jadi ada tahapan-tahapan
yang kita mampu. Karena tahapan itu kan ada keyakinan penerimaan banyak. Karena apa? Kalau begitu ini kan kita ada cost nih. Kita tambah staff segala macam. Biaya apa segala macam. Iya kan? Ini harus yakin dong bahwa yang dikolek tuh juga tambah banyak kan begitu. Jadi kita juga berharap pengguna-pengguna lagu itu, user-user ya artinya, ya tolong bayarlah. Promotor tolong bayarlah. Iya kan? Nah si penyanyi tolong ini nge-push si promotornya untuk membayar ke penciptanya kan begitu. Si penyanyi dapat honor kan mestinya dia juga nge-push lah. Dia bawain lagu orang, dia dapat honor, ya kan? Tolong nge-push supaya promotornya bayar dong ke penciptanya lewat LMKN dan LMK. Nah, kalau semuanya ideal, itu mestinya masing-masing itu mendapatkan dengan bagus gitu. Ya terus terang kita masih 10% dari captive market kita gitu. Nah ini kita nggak bisa dicapai langsung tahun depan apa segala macam kan begitu. Jadi kalau saya melihat ini harus ada blueprint dalam 5 tahun dan 10 tahun kan begitu. Baik. Nah kalau ini Mas, penarikan dari user-user yang tadi itu berapa persen sih Mas? Harusnya hak pemilik lagu pencipta? Loh, pencipta itu minimal itu harus 80%. Harus 80%. Jadi gini, cost itu maksimal 20%. Itu udah ditentukan undang-undang. Jadi nggak bisa, wah setengah-setengah ya, nggak bisa gitu. Jadi maksimal 20%. Jadi harus 80% itu didistribusikan ke pemegang hak, yang punya hak. Artinya penciptanya, gitulah, kira-kira gitu. Mas Adi, ini terkait juga belakangan ini banyak lagi nih, rame lagi kawan-kawan seniman musisi yang berteriak kembali tentang hak royalti. Mas Adi mungkin sebagai Ketua WAMI melihat hal ini seperti Betul. Memang kita selalu juga, saya juga pencipta ya, artinya kita tentu juga menginginkan hak-hak kita itu bisa terpenuhi gitu. Makanya kami terus memperjuangkan itu, WAMI memperjuangkan itu, karena WAMI itu adalah LMK pencipta. Tentu kami mendengarkan keinginan-keinginan mereka. Tentu kami memperjuangkan, sah kita memperjuangkan itu. Tapi kan kita perlu langkah-langkah yang taktis kan begitu. Cuman saya takutnya gitu bahwa kekeruhan ini menyebabkan orang-orang jadi tambah nggak bayar kan begitu. Padahal sebenarnya kepastian hukum sudah jelas. Jadi saya pikir begini maksudnya. Ini hukum ini sudah ada kita. Undang-undangnya jelas, undang-undang cipta, turunannya ada PP 56, permennya udah jelas, tarif sudah jelas gitu. Memang belum maksimal kita menjalankan pengoleksian. Tapi bukan berarti tidak ada ini ya. Ini kan saya sedang raker dengan LMKN kita. Lihat targetnya semua. Kemarin untuk general ini, untuk artinya karaoke apa segala macam itu tahun lalu tuh 50 miliar ya kan. Kita targetkan nih mereka semua LMKN bareng-bareng 100 miliar. Jadi ada naik dua kali lipat ya kan. Digital kita sudah 150 sampai 200 miliar lah ya kira-kira. Nah, itu pun juga kita targetkan naik gitu. Ya saya berpikir ini bertambah baik ya gitu. Bertambah baik gitu. Dan saya pikir dalam 10 tahun itu akan bagus sekali. Saya percaya gitu. Mestinya kita bisa sampai 2 triliun, 3 triliun. 2-3 triliun mesti. jika semuanya tercakupi begitu ya. Semuanya, ya kan? Jadi WAMI sendiri kami benahi data. Kami lagi membangun sistem. Ini dalam pertengahan tahun ini sistem itu sudah jadi. Sistem monitoring pun juga kita sedang bangun. Selama ini kita pun juga ada sistem monitoring untuk TV dan itu kita pakai third party, ya kan? Jadi kita pun berusaha keras untuk dapat mengkolek dan membagikan seadil mungkin, sefair mungkin. Kira-kira begitu. Baik Mas, yang belakangan juga nih banyak disuarakan teman-teman musisi kayak kemarin ada Kang Dang dari Pinky gitu. Iya. Ada yang terbaru Anji Manji yang berteriak bahwa mereka nggak dapat performing rights dari orang-orang yang membawakan lagunya di off air gitu Mas. Nah ini ada kesalahan di mana sih Mas sehingga pemilik lagu tidak mendapatkan haknya, dari promotor yang tidak membayarkan, atau dari si penyanyinya sendiri yang... Ya kalau di undang-undang kita, peraturan di kita, peraturan bukan yang saya ya, peraturan pemerintah, itu si promotor harus bayar. Dari promotornya harusnya ya. Jadi ya memang kesadaran itu masih belum ya gitu. Jadi
Ada yang sudah bayar, tapi segelintir masih gitu, sehingga menghasilkan sedikit, sehingga memang Anji jadi berteriak, ya kan, teman-teman lain berteriak gitu, Pio berteriak gitu. Tapi artinya bukan berarti itu belum terjadi ya, artinya gitu. Dalam pengkoleksian royalti untuk konser itu kalau nggak salah udah 5 miliar ya tahun ini gitu. Ini kita mau naikin lagi sampai 10 miliar atau 15 miliar di tahun ini nih, sekarang gitu. Jadi memang fokus gini, institusi ini, performing right ini kita waktu awal-awal kita memfokuskan karaoke, nah itu udah pada bayar karaoke. Habis itu hotel, TV, nah TV udah bayar. Panggung, konser, baru akhir-akhir ini kita memfokuskan. Kenapa? Karena memang keterbatasan kita, ya kan? Jadi kita nggak bisa ambil semuanya gitu. Nah, kita semakin membesar, semakin kuat, armada kita kuat. Nah, sekarang staff kita udah mulai banyak nih. Jadi kalau saya sudah berani bilang, tahun ini kami memprioritaskan loh untuk konser, kira-kira gitu. Supaya apa? Supaya Anji terimanya banyak, supaya Pio terimanya banyak. Teman-teman semuanya sesuai dengan penggunaannya kan gitu. Jadi support kita lah gitu. Dan mohon juga teman-teman pengguna, artinya promotor-promotor, ayolah bayar. Dan waktu merancang sebuah konser harus masuk itu lisensi lagu, harus dihitung itu sebagai sebuah RAB, sebuah perencanaan, sebuah biaya, karena itu keniscayaan, itu keharusan. Masa sound system bayar, ya kan, ini bayar. Nah, lisensi lagu harus dibajetin 2%. Nah, kan 2% dari kira-kira kan gitu misalnya. Oh, ini konsernya kita skalanya 2 miliar. 1 miliar ya, gitu, kira-kira gitu. Tiketnya ya, maksimalnya 1 miliar. Itu cuma bayarnya 20 juta, 2% buat lagu. Ya, masukkanlah dalam RAB. Jadi dihargai dong penggunaan musik itu, penggunaan lagu itu. Baik, Mas Adi, artinya memang tidak ada keterkaitan atau si pencipta lagu untuk menuntut ke penyanyi yang membawakan, ya harusnya memang hubungannya ke promotor begitu ya, Mas? Kalau dalam peraturannya begitu. Ya. Tapi saya juga mohon teman-teman penyanyi ini tolong dong mendorong promotor untuk membayar. Kan si penyanyi ini yang menggunakan lagu. Ya. Dia kan artinya gini, artinya dia kan yang nyanyikan. Jadi ini kan sesama teman kita juga, saling ya kan? mengingatkan. Saling mengingatkan dong. Jadi doronglah si promotor. Bilang dong, ayo dong, kalau kontrak gua selesain dong lisensi lagunya. Ya. Jadi enak loh gitu, ya kan? Jadi nggak ada gitu apa rame apa segala macam gitu. Ini sama-sama mengusahakan supaya tata kelola royalti itu membaik dan bagus. Kira-kira gitu dong, ya kan? Mas, terakhir Mas, nah kalau untuk penyanyi-penyanyi kafe ini juga terkena peraturan itu nggak sih Mas? Karena kan banyak Penyanyi kafenya tidak, yang pengelola kafenya, ya kan? Nah si kafe itu, ya dia ada tarifnya, tarif kafe itu seperti apa, tarif restoran seperti apa, tarif banyak lah, ada pub, ada diskotik, ada apa segala macam. Jadi bukan yang dibebanin si penyanyi kafenya. Ya? penyanyi kafenya. Nah. Cukup. Audio Jungle.